Kisah makhluk penggali lubang Tondano. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di persawahan Tondano ketika Darman tiba membawa bekal untuk adiknya, Liani. Semalam hujan deras, tanah becek, dan embun menempel di setiap helaian padi. Biasanya Liani akan melambai dari kejauhan begitu melihat kakaknya datang. Tapi pagi itu tak ada tanda-tanda keberadaannya. "Leon," panggil Darman sambil melangkah ke tengah sawah. Sepatu botnya tenggelam di lumpur yang agak lebih dalam dari biasanya. Di petakan, tempat Liani seharusnya bekerja, hanya tertinggal topinya. Tergeletak di samping tanah yang tampak berlubang. Lubangnya kecil, hanya sebesar piring. Namun gelapnya seperti tak mempunyai dasar. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas seretan. Hanya lubang itu sempurna dan aneh, seolah baru saja terbuka beberapa menit sebelumnya. Darman meraih topi Liani, tangannya bergetar. "Liani, jangan bercanda." Ia berlutut dan memegang tepi lubang. Tanah di sekitarnya padat, tidak runtuh, seperti sebuah sumur mini yang digali dengan presisi. Ketika ia mendekatkan telinganya, terdengar sesuatu. Bukan suara manusia, tapi bunyi samar seperti bisikan angin dari bawah tanah. Ia menyalakan senter ponselnya, mengarahkannya ke dalam. Cahaya itu hanya menembus 2 meter, lalu tertelan gelap pekat. Tidak ada dinding tanah yang terlihat, seakan lubang itu langsung jatuh ke ruang besar di perut bumi. Salah satu petani tua datang tergopoh-gopoh. "Darman, kau dengar suara apa? Kami lihat kau memanggil-manggil." "Liani hilang." Aku dengar sesuatu dari bawah," jawab Darman. Suaranya patah. Petani itu memandang lubang tersebut, lalu wajahnya memucat. "Lubang seperti ini dulu pernah muncul. Waktu itu anak Parante yang hilang." Darman menoleh cepat. "Hilang bagaimana?" "Begitu saja," jawab si petani, seperti lenyap ditelan tanah. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Darman tidak mau memikirkan kemungkinan terburuk. Ia menunduk sekali lagi, memusatkan pendengarannya. Pada awalnya hanya keheningan, lalu pelan, sangat pelan. "Mas." Darman mematung. Itu suara Liani. Jelas, samar, tapi tak mungkin salah. "Liani, Liani, kamu di mana?" teriaknya ke lubang. "Mas, tolong." Suara itu terdengar jauh, sangat jauh, seperti berasal dari puluhan meter di bawah bumi. Panik menguasai Darman. Ia bahkan meraih tali dari pinggir pondok sawah, berniat turun meski lubang itu terlalu sempit untuk orang dewasa. Saat ia hendak menurunkan tali, suara lain muncul. Bukan suara Liani. Sesuatu yang berat, serak, seperti napas makhluk yang tidak punya bentuk. "Jangan turun, pengantinnya sudah kami pilih." Darman terlonjak mundur, terjatuh. Para petani yang mendengar pun langsung menariknya menjauh. Beberapa di antara mereka berdoa, beberapa lagi menatap lubang itu dengan ketakutan lama yang kembali muncul. Dalam hitungan menit, kabar menyebar. Warga berdatangan melihat lubang tersebut. Namun, sebelum ada yang sempat menutup atau menandainya, 2 meter dari lubang pertama, muncul lubang kedua. Tanahnya terbelah perlahan, seperti dibuka dari dalam, lalu lubang ketiga, lalu lubang keempat. Persawahan yang tadinya tenang, kini tampak seperti kulit yang berlubang-lubang oleh mata hitam yang menatap balik dari kedalaman. Dan di tengah keheningan itu, suara Liani kembali terdengar, "Mas, cepat, sebelum mereka datang lagi." Sejak lubang-lubang baru muncul di persawahan Tondano, warga mulai takut keluar rumah setelah matahari terbenam. Tapi Darman justru melakukan hal sebaliknya. Setiap malam, ia kembali ke lokasi pertama, tempat Liani hilang. Ia menaruh senter, tali, dan botol air di pinggir lubang, seolah menyiapkan diri untuk turun jika suara adiknya kembali terdengar.
Namun, malam itu, sebelum ia sempat mendekat, seseorang muncul dari balik pematang. "Jangan berdiri terlalu dekat, Nak," ujar suara tua yang lirih. Darman mengenal sosok itu dari cerita para petani Pakrante, pria yang kehilangan putranya 20 tahun lalu karena lubang serupa. Wajahnya sayu, rambutnya memutih, dan matanya tampak seperti selalu menahan sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. "Pak," suara Liani muncul lagi tadi siang, kata Darman. "Kalau aku diam saja, dia tidak akan kembali." Parante menatap lubang itu lama, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Suara itu bukan sepenuhnya suara manusia. Darman mengerti. Maksudnya? Ia terdengar seperti Liani. "Iya, tapi itu hanya pantulan dari dunia di bawah sana. Ada bagian dari adikmu yang sudah ditarik ke sisi lain, dan bagian itulah yang berbicara." Pak Rante mendekat. "Dunia bawah tanah bukan kosong, Nak. Ada penghuni yang tinggal jauh lebih lama dari manusia pertama di sini." Darman merasa tengkuknya dingin, namun tidak bergerak menjauh. "Kalau begitu, jelaskan, apa sebenarnya makhluk itu?" Parante menelan ludah. "Mereka dipanggil Opoti. Leluhur kami menyebutnya makhluk kecil berkepala besar. Kulitnya pucat, seperti tanah basah. Tangan panjang dan kuat. Dialah penggali lubang-lubang ini." Darman pernah mendengar nama itu, tetapi mengira hanya dongeng. "Kenapa mereka menculik manusia?" "Tidak menculik," jawab Parante lirih. "Mereka memilih. Jika seseorang mendengar suara panggilan dari bawah, itu berarti ia telah ditandai. Mereka menginginkan pengantin." Kata pengantin membuat perut Darman mengeras. "Untuk siapa?" Parante menggeleng. "Tak ada yang tahu, tapi mereka selalu meminta bunga. Korban. Dulu, semuanya sempat berbicara tentang bunga sebelum mereka lenyap." Belum sempat Darman bertanya lagi, angin hangat keluar dari lubang, membawa suara yang membuat darahnya membeku. Mas Darman, itu suara Liani. Tapi lebih jelas, lebih dekat." Darman langsung berlutut di tepi lubang. "Liani, kau di mana?" "Aku bawa tali. Aku bisa turun." Suara itu tenang, tidak panik, lebih seperti seseorang yang membaca doa atau mantra. "Mas, tolong bawakan bunga." "Bunga apa saja untuk upacaranya?" Darman menegang. "Upacara apa?" "Liani, dengarkan aku. Kamu harus tetap di sana. Aku akan..." Tiba-tiba suara lain menyusul, lebih berat, lebih dalam, dan rasanya begitu dekat, seolah dari balik tanah tipis. "Tidak usah memanggilnya. Dia sudah kami ambil." Seluruh tubuh Darman merinding. Pak Rante langsung menariknya mundur beberapa langkah. Kalau suara penjaga sudah muncul, itu artinya mereka sedang naik. Tepat saat Pak Rante mengucapkan itu, di ujung sawah muncul suara retakan tanah. Sebuah lubang baru terbuka. Lalu satu lagi. Tanah bergerak seakan-akan ada sesuatu mendorongnya dari bawah. Darman menatap dengan ngeri persawahan kini, seperti kulit yang dipenuhi mata-mata gelap yang mengawasi mereka. Dan di antara semua itu, suara Liani kembali bergema, "Mas, jangan terlambat. Upacaranya sebentar lagi." Sejak lubang-lubang baru bermunculan, warga mulai menutup persawahan dengan garis bambu, memasang lampu minyak, bahkan menancapkan sesajen. Tapi malam itu, Darman tidak peduli pada semua larangan. Suara Liani semakin jelas, semakin sering, dan semakin tidak wayar. Kadang terdengar seperti Liani, tapi kadang seperti seseorang yang meniru suaranya. Darman berdiri di tepi lubang dengan tali panjang yang ia ikatkan pada batang pohon. Pak Rante berdiri tak jauh, menatapnya dengan wajah keras. "Kau benar-benar mau turun?" tanya Pak Rante.
Aku tidak bisa menunggu mereka mengambilnya sepenuhnya, jawab Darman. Kalau suara itu benar-benar Liani, dia masih hidup. Parante menelan ludah. Kalau kau turun, kau akan melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. Darman tidak menjawab. Ia memegang talinya, menurunkan kakinya ke mulut lubang. Tanah di sekeliling terasa hangat, seperti tubuh makhluk raksasa yang sedang tertidur. Mas, cepat. Suara Liani bergema pelan dari bawah. Darman menegakkan nyalinya dan mulai menuruni lubang. Semakin ia turun, semakin gelap dunia di dalam tanah. Udara berubah menjadi lembab dan berbau akar basah. Ketika ia menyorotkan senter ke dinding, ia tertegun. Dindingnya bukan tanah biasa. Ada bikus-bikas garukan panjang, teratur, seperti digali oleh jari-jari yang sangat kuat. Sisi dindingnya dipenuhi ukiran bukan tulisan, tapi bentuk wajah-wajah manusia. Beberapa wajah seperti menangis, beberapa lagi seperti menjerit, dan sebagian terlihat seperti sedang mencoba keluar dari tanah. Darman hampir ingin naik kembali ketika senter menangkap sesuatu di dasar lorong. Sebuah jalan mendatar, berkelok, seperti terowongan alami. Ia melangkah maju dengan hati-hati. Mas, suara itu datang dari arah gelap di depan. Darman memicingkan mata, menyorotkan lampu. Bayangan seseorang perlahan muncul. Perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, bajunya compang-camping. Liani, Darman mengucapkannya dengan napas tertahan. Perempuan itu menggeleng pelan. Bukan namaku. Malah, Darman terperanjat. Nama itu familiar. Perempuan yang hilang 10 tahun lalu saat Darman masih remaja. Warga mengatakan ia kabur atau pergi merantau, tapi tidak pernah ada yang benar-benar tahu. Malah mendekat. Kulitnya pucat seperti tanah mentah, dan matanya membesar tak wajar. Kelopaknya seperti menipis. Kau tidak boleh turun lebih jauh, katanya pelan. Suaranya gemetar, seperti menahan rasa sakit. Semakin dalam kau pergi, semakin kuat mereka menandaimu. Apa yang terjadi padamu? Tanya Darman. Ia tersenyum samar, senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Aku sudah setengah menjadi mereka. Darman mundur satu langkah, napasnya tercekat. Malah mengangkat tangan. Jemarinya panjang, hampir menyerupai cakar halus. Kulitnya mulai mengering, seperti batang akar. Di bawah sana ada aula besar, tempat mereka membawa pengantin. Liani ada di sana? Tanya Darman dengan suara pecah. Malah mengangguk lambat. Masih ada waktu, tapi tidak banyak. Tiba-tiba suara bergema dari dalam terowongan, suara berat, dalam seperti napas makhluk raksasa. Malah memandang ke arah tersebut dengan ketakutan murni. Pergi! Mereka datang! Darman berlari kembali ke lorong vertikal yang ia turuni tadi. Suara itu semakin dekat, seperti sesuatu sedang merayap di dalam tanah, memecahkan akar, menggoyangkan dinding-dinding terowongan. Sebelum memanjat ke atas, Darman menoleh sekali lagi ke arah Mala, namun perempuan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bisikan yang terpantul dari dinding. Jangan turun lagi, kalau kau tak ingin menjadi pengantin berikutnya. Darman menuruni terowongan itu lagi, meski setiap langkah membuat tanah seperti berdenyut di bawah kakinya. Setelah peringatan Mala, ia tahu ia tidak boleh kembali, tapi pilihan itu bukan lagi miliknya. Suara Liani semakin sering memanggil. Tidak lagi terdengar seperti Gema, melainkan seperti seseorang yang berdiri di tikungan lorong. Mas, cepatlah. Mereka sudah menyiapkannya. Udara di bawah tanah berubah hangat, bercampur aroma bunga layu. Cahaya kehijauan muncul dari kejauhan, berpendar seperti kabut fosfor. Darman mempercepat langkah, hingga terowongan melebar, terbuka menjadi sebuah ruang raksasa sedalam perut bumi dan seluas lapangan. Ia terpaku
Ruang itu diterangi cahaya hijau dari jamur raksasa dan akar-akar pohon yang menggantung dari langit-langit. Akar-akarnya melilit seperti lampu gantung alami, mengeluarkan denyut cahaya yang berirama dengan detak jantung tanah. Dinding-dindingnya dipenuhi patung-patung tanah liat berwajah manusia. Beberapa tersenyum, beberapa menangis, dan sebagian tampak memejam seperti sedang tidur panjang. Dan di tengah ruang itu, Liani, adiknya berdiri di atas batu besar berbentuk meja upacara. Ia tidak diikat, tidak ada rantai, tidak ada luka. Ia sedang mengenakan pakaian pengantin berwarna tanah, dihias bunga-bunga putih yang sudah hampir busuk. Liani, suara Darman pecah. Liani menoleh perlahan, matanya masih sama bening, lembut, tapi ada sesuatu yang lain di baliknya. Seperti ia belum sepenuhnya sadar berada di dunia manusia, Mas. Ia tersenyum, namun senyumnya terlalu pelan, terlalu kosong. Mereka menungguku. Sebelum Darman bisa mendekat, suara geraman halus terdengar dari dinding. Tanah perlahan pecah, dan dari sela-sela itu muncul sosok-sosok kecil dengan kepala membesar, kulit pucat keabu-abuan, dan mata hitam yang tidak mengedip. Opo Oti, makhluk-makhluk itu bergerak pelan, seperti bayi berusia 100 tahun. Tubuh mereka pendek, namun lengan mereka panjang dan kuat, mengais tanah tanpa suara. Mereka berbaris mengelilingi Liani, berbisik dalam bahasa yang terdengar seperti bunyi akar yang retak. Darman menarik Liani turun, namun salah satu Opo Oti mengangkat tangan menggasiratkan larangan tanpa kekerasan. Lalu suara lain menggema dari balik patung-patung tanah. Suara yang jauh lebih tua, lebih dalam. Suara penjaga. Aku tidak datang untuk melawan, kata Darman, menahan guncangnya suaranya. Aku datang untuk membawa adikku pulang. Bisikan-bisikan berhenti. Beberapa Opo Oti mencondongkan kepala, seolah menilai sesuatu pada Darman. Penjaga itu berbicara lagi. Kali ini lebih jelas. Pengantin tidak dibebaskan. Pengantin hanya diganti. Darman merasa darahnya berhenti mengalir. Diganti? Bagaimana? Salah satu Opo Oti menunjuk ke deretan patung tanah liat di dinding. Beberapa patung retak, beberapa tampak seperti manusia yang sedang membeku dalam posisi memohon. Mereka bukan patung. Mereka adalah orang-orang yang pernah terpilih, yang tidak pernah kembali. Bisikan itu menjelaskan tanpa kata-kata, tanpa bahasa manusia. Darman tiba-tiba memahami maksudnya dengan buruk. Untuk membawa Liani pulang, Darman harus menggantikan salah satu pengantin sebelumnya. Ia yang harus tinggal di dunia bawah. Ia yang harus menjadi patung berikutnya. Liani memejamkan mata, seolah mendengar bisikan yang sama. Mas, suaranya bergetar. Jangan lakukan ini. Darman menatap adiknya, kemudian menatap para makhluk kecil itu yang kini berhenti bergerak, menunggu keputusannya. Di aula raksasa yang seakan bernapas itu, Darman menyadari tidak ada jalan pulang yang tidak menuntut harga. Darman menarik tangan Liani sekuat mungkin. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh tanah dan goresan, tapi langkahnya tidak berhenti. Lorong-lorong di dunia bawah itu terus berubah seolah membaca niat mereka untuk melarikan diri. Akar-akar besar bergeser seperti ular laut, menutup jalan, lalu membuka jalan lain yang justru berputar kembali ke ruang upacara. Cahaya fosfor di dinding meredup, lalu menyala lagi dalam pola-pola aneh, seperti isyarat komunikasi antar makhluk. Di belakang mereka, suara itu menggema. Kembali, say. Satu pengantin harus utuh. Liani tersandung. Darman memeluknya, menariknya berdiri lagi. Ayo, sedikit lagi, serunya. Tapi Liani tampak limbung. Bibirnya bergetar seperti mengucapkan kata yang tak berwujud.
Darman melihat cahaya samar di ujung terowongan lubang menuju permukaan. Cahaya matahari, angin segar, kebebasan. Mereka berlari, namun semakin dekat, semakin keras. Tanah bergetar, suara para opo-oti pecah dari berbagai arah. Tidak lagi berbisik melainkan meraung, memohon dan memerintah sekaligus. Dinding tanah bergelombang seperti napas makhluk raksasa. Saat tinggal beberapa meter lagi, lorong itu menyempit. Tanah di belakang mereka menutup cepat seperti mulut yang hendak menggigit. Darman mendorong Liani ke depan. Naik! Cepat! Lubang itu mengecil, seperti hanya menyisakan ruang untuk satu orang. Liani menoleh, ketakutan. Mas kita, dua-duanya bisa keluar kan? Darman tidak menjawab. Ia hanya memeluk bahu Liani dan mendorongnya lagi. Naik! Sekarang, suara dari perut bumi semakin keras, seruan panjang yang terdengar seperti ritual yang dibatalkan. Akar-akar bergerak cepat, meraih kaki Darman dan Liani. Darman menepisnya dengan seluruh sisa tenaga. Liani berhasil menggapai bibir lubang, merangkak keluar setengah tubuh. Mas, pegang tanganku. Darman menggapainya, namun tanah tiba-tiba menarik kakinya lebih keras. Lubang itu semakin menyempit, merapat seperti kelopak mata yang hendak tertutup. Dalam detik terakhir, hanya satu tangan yang keluar dari kegelapan. Dan setelah itu lorongnya tertutup sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, warga desa menemukannya. Bukan Darman. Liani berjalan tersaruk-saruk ke arah perkebunan, wajahnya pucat. Dan tanah basah masih menempel di ujung rambutnya. Matanya kosong seperti menatap dua dunia sekaligus. Ketika warga mencoba bertanya apa yang terjadi, Liani hanya berbisik lirih kalimat yang akan membuat seluruh desa tak bisa tidur selama berbulan-bulan. Aku bukan yang kalian cari. Dia masih di dalam. Sebelum ada yang sempat bertanya siapa dia yang dimaksud, Liani menatap ke tanah, tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya, dan berjalan melewati mereka, seolah dituntun oleh sesuatu yang masih berdiam jauh di bawah permukaan bumi. Akhirnya, tidak pernah ada yang benar-benar tahu siapa yang keluar pada hari itu, atau siapa yang tertinggal. Dan cerita pun tamat.